bilang tadi, jangan masuk angin lah gitu ya. Jangan terlalu banyak bersiasat gitu loh. Kita anggap ini masuk angin gitu loh. Kenapa takut dengan seorang tersangka? Ada apa ini? Ada siapa di balik si AJ ini? Enak banget dia ngata-ngatain orang di depan umum ya. Penyidik juga sebagai penegak hukum, kok bisa-bisanya diemin orang begini? Harusnya orang ini langsung ditangkap ini. Ya jangan sampai terlalu banyak backingan yang ditakutin ya. Ada apa ini? Ya kita pengen ini dibuka ya. Saya harap James jangan lagi nih terlalu baik-baik hati. Propamkam ini penyidik-penyidik yang masuk angin ini. Polisi harusnya tegak lurus ya. Harusnya polisi tegak lurus ya sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan standar SOP. Seorang tersangka tidak berhak untuk ngatur-ngatur penyidik dan PH. Dia harus tunduk dengan seluruh aturan. Apa masalahnya jadi komprontir aja dia nggak mau? Hebat banget dia nolak ini ya. Ya, yang pasti langkah pertama kita mau propamkan ini seluruh penyidik ya. Kan barang saya dituduh untuk menganiaya dan pengerusakan, nggak apa-apa, saya ikhlas di penjara. Tapi ya sekarang giliran dia dong yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kaget juga gitu loh, karena sebenarnya kami ini kuasanya ini ada dua nih ya. Karena kuasa saya itu sebenarnya kuasa menyeluruh ya, kontrak 1 tahun dengan James ini untuk urusan bisnis, tapi juga ada masuk pidana dan perdata. Nah tapi kita kaget juga ya, baru 2 hari tiba-tiba masuk laporan begini. Kita sempat kaget juga. Saya pikir ini perkara ini udah landai aja ya, udah lancar ya, tinggal kita nunggu lah ya P21. Nah ternyata saya dapat kabar dari rekan saya ya, ternyata ini ada masalah ya. Tadi ada sedikit keributan yang saya khawatirkan adalah dari pihak kita, dari pihak James yang melakukan keributan. Ternyata ini luar biasa dari tersangka gitu loh ya, seorang tersangka yang kemarin berperkara dengan klien kita ya di PN Jakarta Selatan. Ternyata ini yang kita laporkan juga ya, pasal ini penggelapan kamera yang harganya ini 100 juta. Artinya nilai kerugiannya lebih besar daripada perkara yang sebelumnya. Ya ternyata ini menolak ini, yang menolak untuk dilakukan konfrontir. Ada apa ini? Ini kan hak kita gitu ya, minta kepastian hukum dengan segera. Ya ternyata ini ada permainan-permainan, dan di dalam ruang sidang yang saya kaget banget ya. Tadi saya nggak ada di dalam ruangan, tapi saya kaget banget begitu dapat informasi dari rekan-rekan PH James dan James ya, bahwa di dalam ruang penyidik itu lebih kurang 7 orang ya. Lantas ada PH dari kedua belah pihak. Ternyata tersangka ini dengan luar biasanya ya, udah gaya koboi gitu ya, mengatakan klien kita ini pencuri gitu ya. Itu harus dibuktikan, itu pencuri apa, itu dibuktikan ya. Ya lantas yang kedua dibilangnya adalah narapidana ya. Oke, kalau memang benar klien kami sudah melaksanakan hukuman dan memang statusnya narapidana, apakah pantas dinyatakan seperti itu? Terakhir ya ditutup dengan kata binatang. Itu luar biasa banget, dan saya miris ya. Ternyata penyidik di sini udah kayak tuli semua gitu loh. Ada apa ini ya? Perlu ini kita mungkin akan pertimbangkan ya, untuk kita propamkan ini penyidik ini ya. Ada apa ya? Jadi jangan masuk angin lah. Ya ini hak klien kita ya, hak James ya, hak masyarakat. Ya jangan dipermainkan ya, dan jangan tidak berimbang. Ada apa di balik tersangka ini ya? Yang luar biasanya, saya udah 2 kali ini ya, rekan saya ini meminta ya dengan baik ya, dengan sopan gitu untuk bukti bahwa tersangka tahanan kota ya, saudara AJ ini ya, yang kita hitung dari bulan Maret ya, bulan Maret 2026 udah tersangka gitu loh. Bayangkan 1 bulan itu 4 minggu ya, kaliin seminggu 2 kali ya. Jadi ada 8 kali dalam 1 bulan. Ini hitung sampai sekarang ya, kita mau lihat bukti dia untuk laporan secara tertulis dan foto dia waktu tahanan kota. Ternyata nggak ada, ditolak, cuma dilihatin 1 foto. Artinya ada dugaan keras bahwa tersangka ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk wajib lapor sebagai tahanan kota ya. Ini perlu ya propam untuk menyelidikinya. Nanti kita akan pertimbangkan dengan keras ya. Tadinya kita mau anggap ya udahlah, kita ikutin jalur yang benar ya, prosedur hukum, tapi kita ngeliat ini kayaknya udah ada permainan. Sangat jelas, begitu sangat jelas. Di dalam ruangan penyidik itu nggak gede-gede amat gitu loh ya. Semua mata, semua kuping itu dengar. Begitu hebatnya dia mengatakan klien saya binatang ya. Kok bisa gitu loh, hebat banget. Siapa sih di belakang
AJ ini, siapa di belakang tersangka ini ya? Kita pengen muncul deh yang backingannya ini ya. Ini udah keterlaluan ini, tidak berkeadilan ya. Kita akan tuntut ini ya. Dan propamnya juga harus diperiksa ini. Ini penyidiknya harus diperiksa dengan propam ini. Bu, apa yang mau diminta atau dihasilkan dalam rencana kesepakatan dari adanya konfrontasi? Ya Konfrontir. Ya konfrontir itu diperlukan gitu loh. Ini kan sebenarnya ya kalau udah status tersangka, udah bukan lagi orang sipil dia tidak bisa sekendak hati. Ini bukan lagi saksi loh, udah tersangka. Jadi untuk memperlancar, mempermudah ya perkara ini untuk terang menderang dan ada kepastian hukum, ya dia harus kooperatif dong. Begitu. Ini nanti ditambah ya dengan rekan saya. Silakan. Ya, betul. Pada intinya harusnya sebagai tersangka yang sudah menjadi tahanan kota harusnya lebih kooperatif lagi untuk melaksanakan panggilan maupun apa yang dibutuhkan oleh kepolisian. Terutama dalam perkara ini harusnya lebih kooperatif lagi untuk tidak menunda ataupun tidak bersedia untuk dilakukannya konfrontir. Karena berhubung juga sudah menjadi tersangka, harusnya lebih kooperatif. Lalu yang kedua, di samping tidak kooperatifnya, tersangka ini juga mengatakan kata-kata yang tidak pantas untuk dikatakan dalam ruang pemeriksaan maupun dalam kepolisian. Di depan kepolisian, depan seorang polisi, terus PH-PH yang sudah ada, terus lalu ada penyidik-penyidik. Itu dia mengatakan kata-kata yang sangat kasar, bilang klien saya binatang, terpidana, pencuri, sama sekali tidak dibenarkan dalam ruang publik maupun di dalam kepolisian saat pemeriksaan mengatakan hal-hal yang kasar seperti itu. Yes. Untuk selanjutnya kan ini masih tahap penyidikan sudah ya Bu ya. Iya. Untuk tahap selanjutnya P21 kapan rencananya? Ya kalau untuk P21 ya itu tadi kita pengen segera gitu loh. Jadi jangan menunda-nunda gitu loh. Jadi jangan seolah-olah ini sengaja ya untuk ditunda-tunda karena tersangka AJ ini kan tahanan kota. Dia lebih leluasa untuk bergerak. Nah, kita akan minta ya dengan propam nanti ya kita akan minta penyidik ini harus mengeluarkan satu ya bukti-bukti foto di saat tersangka ini tanda tangan. Ya itu satu. Karena apa? Jangan sampai fotonya cuma satu ya. Kalau ini 10 kali atau 20 kali berarti ada 20 baju tuh ya berbeda. Lantas ditambah lagi harusnya penyidik ini sudah istilahnya melek teknologi lah. Ini kan kamera itu ada yang foto ya, ada juga foto dengan lokasi ya, dengan tanggal, dengan bulan, dengan tahun dan dengan detik dan lokasinya di mana. Jadi itu akan akurat apabila ada pelapor atau lawan yang merasa ini meragukan kinerja kepolisian. Jadi tinggal liatin aja nih tanggal sekian, bulan sekian. Jadi kita anggap kepolisian ini profesional ya. Jadi yang saya bilang tadi jangan masuk angin lah gitu ya. Jangan terlalu banyak bersiasat gitu loh. Kita anggap ini masuk angin gitu loh. Kenapa takut dengan seorang tersangka? Ada apa ini? Ada siapa di balik si AJ ini? Enak banget dia ngata-ngatain orang di depan umum ya. Penyidik juga sebagai penegak hukum kok bisa-bisanya diemin orang begini? Harusnya orang ini langsung ditangkap ini. Ya jangan sampai terlalu banyak backingan yang ditakutin ya. Ada apa ini? Ya kita pengen ini dibuka ya. Saya harap James jangan lagi nih terlalu baik-baik hati. Propam kam ini penyidik-penyidik yang masuk angin ini. Begitu ya. Rekan saya ada yang mau ditambahkan nggak? Tadi kita coba masih kooperatif, masih coba sebelum kita berbicara di media ini, kita coba menghadap penyidik untuk minta bukti wajib lapornya, tapi penyidik tidak mampu, tidak bisa membuktikan hanya satu foto. Maka itu kita berkesimpulan bahwa penyidik ini bisa dikatakan masuk angin dan kita akan proses sesuai hukum yang berlaku di kepolisian. Sekian dari kita ini, kembali lagi ke Bu Feni. Iya. Nanti saya juga koordinasi dengan rekan saya yang memang udah megang kasus James ini ya. Karena kita anggap ini kasus mudah lah ini ya, kasus kecil lah istilahnya. Saya pikir ya James sama kami ini megang kasus-kasus bisnis ke depannya. Nggak tahu saya ini kasus ini begini muncul lagi. Dan tadi dia menyatakan pencurian, tolong dibuktikan itu. Kalau nggak itu fitnah itu. Ya pasalnya jelas itu kita fitnah dengan
seseorang yang belum terbukti ya. Kalau dia menyatakan itu mau ngelaporin masalah stroller atau kereta bayi, sudah dinyatakan dengan istri pelapor sendiri di dalam ruang sidang. Kalau memang James ya, klien kita ini memberikan stroller itu, membelikan, dan cuma 1 juta, bukan soal 1 juta, artinya itu memang benar duit dari James, artinya itu barang James, begitu loh. Kalau barang yang diberikan ya bisa aja dia minta kembali, bukan pencurian itu. Harus dibuktikan, Anda mengakuin loh itu. Dan kami beranggapan Anda ini bikin-bikin ulah ya, saudara AJ. Ini karena apa? Bini kamu mau naik lagi nih, mau pansos lagi. Jadi jangan deh ya begitu ya. Saya peringatkan itu ya, buktikan itu dakwaan kalian ya. Kita udah cukup sabar ya, saya udah nasihatin James nih, mulai hidup baru gitu ya, berbisnis yang cara yang benar gitu. Makanya dia minta pendampingan sama kita. Tiba-tiba ada masalah, saya anggap kecil, tapi ini kayaknya apa ya, backingannya ini begitu terasa gitu ya, permainannya begitu terasa ini ya. Ada apa ini? Nuansanya ini udah kelihatan ini. Polisi harusnya tegak lurus ya. Harusnya polisi tegak lurus ya, sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan standar SOP. Seorang tersangka tidak berhak untuk ngatur-ngatur penyidik dan PH. Dia harus tunduk dengan seluruh aturan. Apa masalahnya dikonfrontir aja dia nggak mau? Hebat banget dia nolak ini ya. Ya, yang pasti langkah pertama kita mau propamkan ini seluruh penyidik ya. Itu aja dari kita. Ada lagi Jem, kamu boleh tambahin Jem. Ya, kalau saya sih besar harapan saya sudah ditahan 5 bulan. Saya sudah menjalani hukuman 5 bulan atas tuduhan pengrusakan handphone seharga 12 juta. Dan saya ditahan loh dari proses penyidikan di kepolisian. Ini kamera saya, dia 100 sudah juta. tersangka 100 juta. Kenapa dia nggak ditahan? Gitu. Dan dia berkoar-koar dengan kuasa hukumnya yang lama, bilang saya punya backingan jenderal. Sekarang saya pertanyakan, dia tidak ditahan, sudah jadi tersangka penggelapan kamera seharga 100 juta, siapa backingannya? Gitu. Kalau memang ada backingannya, tolong ini jangan dibela tersangka ini gitu. Dan saya minta juga ke pihak kepolisian biar fair lah. Saya sudah menjalani hukuman saya, dia juga harus menjalani hukumannya gitu. Dan ingat, dasar dari pelaporan dia yang di Jakarta Selatan adalah laporan saya di Jakarta Pusat. Saya menagih barang saya yang saya pinjamkan sama dia, yang sekarang sudah jadi pasal duduk perkaranya pasal penggelapan, dan istrinya mencoba merekam saya sehingga terjadi keributan cekcok mulut. Mana dasarnya? Orang yang memberikan barang, orang yang meminjamkan uang, dia yang dipenjara. Tapi nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Saya yang minjamkan uang, saya yang minjamkan barang, saya dituduh untuk menganiaya dan pengrusakan, nggak apa-apa, saya ikhlas di penjara. Tapi ya sekarang giliran dia dong yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Dan dia juga sudah cukup menghina saya di sosial media. Undang-undang ITE-nya akan menyusul menurut saya, karena hinaan-hinaan dia itu semuanya tidak terbukti di sosial media gitu. Jadi tolonglah kita fair di sini. Siapa yang punya backingan? Saya atau dia? Karena saya ditahan, dia tidak gitu. Tolong ini penegak hukuman harus fair. Dan saya minta Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera melakukan P21. Setahu saya ditahan karena 2 alat bukti di Jakarta Selatan. Ini sudah lebih dari 2 alat bukti. Kamera saya dipulangkan, somasi saya diabaikan, chat saya lagi diabaikan. Ada saksi yang melihat. Udah berapa alat bukti, Bu? Ya, tolong Bu Jaksa, ini ditahan langsung segera. Saya ditahan 2 alat bukti, ini lebih dari 2 loh. Kenapa dia belum ditahan? Gitu. Ada siapa di belakang ini semua? Di kepolisian ataupun di kejaksaan? Kalau memang tidak ada siapa-siapa, kenapa tidak ditahan? Baik, gitu. Tolong ya, kita fair, sama-sama warga negara Indonesia loh. Punya hak yang sama ya. Baik, itu aja. Jadi semoga pesan ini sampai ya. Jadi supaya penyidik ya juga tegak lurus ya. Karena kita juga punya hak ya. Setiap warga negara ini punya hak dan kedudukan yang sama di mata hukum ya. Jadi kita minta berimbang. Itu aja dari kita.